bagaimana dampak dari banjir tersebut? Masuk. Kalian tahu berita tentang banjir yang ada di Semarang itu? Tahu. Ada yang membaca atau ada yang melihat televisi? Iya. Mengenai banjir di Semarang, ya kan? Yang baru kemarin terjadi kan? Kira-kira itu kalau dari berita itu dibuat pertanyaan menggunakan kata tanya bagaimana? Bagaimana cara? Nanti jawabannya berupa proses, cara, langkah-langkah gitu ya. Misalnya dengan cara apa? Ayo. Membuang sampah pada tempatnya. Terus membuat bendungan boleh. Apa lagi? Benar, reboisasi ya kan? Karena kalau nanti pohon-pohon banyak yang ditebang tapi tidak dilakukan reboisasi, nanti bisa karena tidak ada pohon yang menyerap air. Ya, betul dengan kata-kata apa ini? Ya, sampai sini paham? Paham apa enggak? Paham. Kalau paham, sekarang dilanjutkan oleh Pak Nathan ya. Silakan Pak Nathan. Baik, terima kasih Mbak Amanda. Terima kasih Ibu Amanda. Ya, sudah paham semuanya ya terkait dengan adik Mbak. Masih ada yang dibingungkan atau belum paham? Atau yang tadi tidur ada? Ada ya. Oke, sebentar. Oke, Pak Nathan ingin tanya ke kalian, ada yang belum pernah sama sekali baca berita, nonton berita? Ada yang belum pernah sama sekali? Berarti udah pernah semua ya? Membaca berita, menonton berita, mendengar berita, udah pernah semua ya? Oke, Pak Nathan ingin coba tanya ke kalian, berita apa yang terakhir kalian dengar? Sambung. Nanti satu-satu ya saya tanya dan saya akan menyebutkan salah satu unsurnya. Nanti kalian juga menjelaskan. Misalnya, kalian pernah membaca berita Indonesia di AFF tadi. Saya akan tanya di mana unsur di mana dalam berita tersebut apa? Seperti itu ya. Bisa diawali dari yang paling depan atau belakang? Belakang. Oke, belakang aja ya. Yuk. Siapa yang paling pojok namanya? Iya. Siapa? Zafas. Apa berita terakhir yang kamu baca, dengar, lihat? Katanya tadi kan udah pernah semua. Sambung. Itu paling terakhir yang kamu baca atau lihat atau dengar. Ya. Oke. Unsur di mananya apa kalau berita sambung? Masih ingat nggak? Nyuruh anak gue menembak Di mananya? Ayo tadi kan udah dijelasin nih di mana. Di mana itu berkaitan dengan tempat. Nggak baca full berita sambung. Apa? Lihat toh. Di mana kejadiannya? Di TV. Oke, coba yang sampingnya. Berita terakhir apa? Yang dibaca. Apa? Oh, Cristiano Ronaldo pindah. Sebutkan unsur apanya apa? Apa dari berita tersebut? Kesulitan. Kalau gitu ini aja. Mengapa? Sangat mudah. Jawabannya? Ya. Mengapa Cristiano Ronaldo pindah?
Itu karena kalau di dalam berita saya juga sempat membaca tersebut. Karena Ronaldo yang sudah semakin tua, jadi tidak bisa bersaing di tim di Eropa, makanya pindah ke tim Asia seperti itu. Itu ya. Terus yang ketiga, berita terakhir yang dibaca apa? Apa? Berita terakhir yang tak baca. Apa? Cianjur. Cianjur. Unsur di mananya? Gampang banget ini. Gampang banget gimana? Di Cianjur itu apa? Beritanya tentang apa? Gempa. Gempa. Cianjur itu di provinsi mana? Di Jawa Barat, gitu ya. Jadi kalau gimana itu berarti berkaitan dengan tempat. Selanjutnya berita apa? Banjir di Semarang. Oke. Kapan? Masih kan? Beberapa hari yang lalu ya. Oke. Selanjutnya sama. Oke. Kamu? Piala AFF. Kapan itu Piala AFF? Pokoknya kalau kapan berkaitan dengan waktu. Selanjutnya sama. Ya, depannya apa? Banjir di Sumatera. Untuk mengapa? Ya, benar. Kalau mengapa berarti jawabannya karena. Ya. Terus selanjutnya sama gempa di Cianjur. Unsur siapa di gempa tersebut? Ya, kamu baca. Siapa saja yang menjadi korban dalam gempa tersebut? Ya, siapa saja yang mengevakuasi korban dari gempa tersebut? Itu ya. Selanjutnya banjir di Gunung Kidul. Unsur apa? Kapan? Udah lama. Oke, kalau kapan berarti berkaitan dengan ya. Oke, benar. Selanjutnya apa? Terakhir baca berita. Ini nggak ada yang suka berita semacam game online yang lomba itu ya? Berita dulu. Oh, kan e-sport itu kan biasanya kalau anak suka ya. Selanjutnya berita apa? Terjadi banyak bencana di Jawa. Unsur di mana? Di mana saja bisa disebutkan? Kan kemarin ada di Cianjur, tadi ada di Semarang, ada di daerah yang lainnya. Ada Gunung Meletus terakhir di mana? Ya, itu. Terus selanjutnya? Oke, yang paling sana kedengeran nggak? Ya, bisa diulang agak keras. Ancang-ancang berencana di tahun 2000. Oh, macam-macam. Ya. Macam-macam atau apa? Oh, macam-macam. Oke. Berarti unsur apa? Apa saja? Oke. Paham ya konsepnya ya?
sama kayak yang tadi ya. Tentunya sama lagi. Nggak ada yang lain. Oke, lihat beritanya di mana? Di mana? Di internet, Google. Di Google atau Instagram atau apa? Google ya. Kamu di TikTok ya. Nanti akan dijelaskan setelah pembahasan ini. Selanjutnya. Ya. Oke. Unsur mengapa? Lihat beritanya di mana? Di TikTok. Selanjutnya. Pembunuhan Brigadir J. Oke, Brigadir J. Tadi belum kejawab nih. Di mana? Unsur di mana? Di mana lokasi pembunuhan Brigadir J itu di Tenang ya. Di mana? Duren 3. Pokoknya Pokoknya tempat ya. Selanjutnya. Berita apa ya terakhir dia baca? apa tuh? Ini pada punya gawai semua ya. Di rumah buka gawai kan. Terus kalian kalau buka gawai itu apa yang buka? TikTok. TikTok itu ada beritanya nggak? YouTube. Nah itu YouTube. Ya. Terus selain itu ada lagi? Ya boleh. Ada yang punya media sosial? Apa? Ya, itu banyak berita ya. Jadi bisa disimak, bisa dipahami. Selanjutnya, kamu suka bola? Tapi membaca beritanya. Oke, lanjut. Pak, Sambo. Paham baca semuanya atau cuma judulnya aja? Mengikuti sidangnya. Di mana? Nontonnya di mana? Di TV. Ya, lanjut. Jadi Semarang. Bacanya di lihatnya di TV juga. Selanjutnya di Semarang. Sama semua. Ya, Pak. Kapan? Bulan lalu, apakah benar bulan lalu Gunung Semeru meletus? Ya, kamu baca berita terakhir kapan? Sudah lama ya? Oke, lanjut. Panitia. Oh, gitu. Unsur kapan? Selanjutnya AFF juga. Baca full ya? Oh, jadwal baca ya. Terus sama. Oke. Ya, secara keseluruhan sudah semua ya terkait dengan berita yang bisa dibaca, dilihat atau ditonton. Dan tadi saya sempat bertanya ke kalian, dari mana kalian mendapatkan informasi terkait berita tersebut? Ada yang menyebutkan tadi di televisi, ada yang menyebutkan di gawai, terus ada di mana lagi? YouTube. Ada yang membaca koran? Koran nggak ada. Enggak ada ya baca koran. Koran online ada? Ya, boleh juga termasuk. Oke, selanjutnya jenis-jenis berita. Yang pertama ada berita cetak. Ada yang bisa menyebutkan apa saja berita cetak itu? Koran. Ya, terus Medsos. apa? Medsos. Medsos.
Cesa cetak atau bukan? Apalagi yang cetak? Ya, koran, kemudian buletin dan yang lainnya itu adalah salah satu contoh dari berita yang dicetak. Barangkali untuk di usia kalian mulai mulai tidak menggunakan itu ya, karena sudah beralih ke digital. Selanjutnya yang kedua ada berita digital. Ini ada internet, terus ada yang di gawai kalian seperti itu, berita digital. Terus ada juga jenis audio visual. Ada yang tahu audio visual ini apa? Ya, contohnya Video. berita di televisi, di YouTube. Ada yang ditanyakan dari jenis-jenis berita? Ada yang ditanyakan? Sudah paham semua? Bisa membuat berita? Oke, selanjutnya tadi sudah dijelasin ya terkait dengan pengertian unsur dan juga jenis. Sekarang saya beri waktu 5-10 menit untuk mencatat terlebih dahulu materi yang sudah dijelaskan baik oleh Ibu Manda maupun yang saya jelaskan. Yang paling belakang pojok bisa dibaca dari judulnya. Saatnya menentukan harga yang ragu dan sementara menjadi kekayaan alam tak ternilai dari masa depan. Namun eksploitasi selama ini membuat hutan dan daya dukung lingkungan terdegradasi hutan ragu, menaati seruan pemimpin yang peduli. Paragraf yang pertama sampingnya. Kami dimanfaat salah satu anggota tim pemadam kebakaran diperiksa tes sejarah oleh petugas kesehatan setelah menemukan api pada Kamis 19 tahun 2019. Paragraf selanjutnya sampingnya. Yang paling depan kedengeran? Agak keras ya, lebih keras lagi. Diulangi. Stop. Paragraf selanjutnya sampingnya. Sampingnya per paragraf ya. Kompas melihat betapa tenaga dan pengalamannya dibutuhkan para pemadam api. Apalagi saat musim kebakaran. Lahan tiba banyak sumur bor yang sudah dibuat mendadak tak mengeluarkan air. Disitulah Mas Lani berperan. Sayang ia tak bisa melakukannya lagi karena alasan kesehatan. Sudah sama 26 warga Jalan Mahir Mahar, Kota Palangkaraya, atau memadamkan api di belakang bawahnya dengan embel dan payung. Rabu 12 2019 sedikitnya 40.000 hektar lahan
Kalimantan dengan selamat 2019. Sampainya usai bendera masyarakat berikan bendera masalah kesehatan di masalahnya kesehatan menyelamatkan umatnya. Empat laki yang banyak Jam pelajaran kedua telah selesai. Mohon perhatian. Jam pelajaran ketiga segera dimulai. Selanjutnya cakupannya. banyak. Anjir. Tidak kedengaran. Kurang keras ya. Kurang keras. Sekali. Ya. Dalam berita ini saatnya melirik hutan Kalteng yang rapuh. Kalteng itu apa? Ya, Kalimantan Tengah ya. Itu terdapat unsur adik Simba. Nah, dalam ini kita bersama-sama ya menganalisis unsur apa yang ada dalam berita ini. Coba cari unsur yang apa dalam berita ini. Ya, apa judul berita tersebut? Apa jawabnya? Ya, ada yang berpendapat lain? Judulnya adalah Saatnya Melirik Hutan Kalteng yang Rapuh. Oke. Ada lagi? Apa? Ada lagi? Coba dicari. Apa yang membuat hutan dan daya dukung lingkungan terdegradasi? Eksploitasi. Itu ya. Terus unsur di mana? Di mana kejadian tersebut jadi di mana? Ya. Di mana kabupaten yang diterjang banjir? Di mana? Ya, benar. Kemudian unsur kapan? Ayo kapan? Kapan terjadi banjir? Coba yang baris ini kapan? Mana? Udah ketemu belum? Udah banyak itu kapan? Yang baris paling ini Pak. Kapan? Kapan? Oh ya. Kapan Ahmad memadamkan api di belakang rumahnya? Jawabannya? Ya, Rabu 18 September 2019. Ada yang lain? Apa? Kapan salah satu anggota yang dibakar
petugas kesehatan sama memadamkan api. Ya, jawabannya? Kamis tanggal 19 bulan 9 tahun 2019. Oke, benar. Ada yang lain? Kapan? Kapan sedikitnya 44.000 hektar lahan terbakar di Kalimantan Tengah? Jawabannya yang bawahnya selama 2019. Itu kan beda kalimat ya sama yang atasnya. Jadi selama 2019 sedikitnya 44.000 hektar lahan terbakar di Kalimantan Tengah. Itu ya. Untuk kapan ada yang ditanyakan? Ada yang masih bingung? Ada yang udah paham semua ya? Selanjutnya siapa? Ya, siapa? Ya, boleh. Yang lainnya? Ya. Siapa yang mau memadamkan api di belakang rumahnya? Jawabannya? Ma. Yang paling belakang siapa lagi? Dengar. Ojo. Iya, kamu. Siapa? Kamu dulu. Jadi dulu. Siapa salah satu anggota tim pemadam kebakaran yang diperiksa tensi darah oleh petugas kesehatan setelah memadamkan api? Siapa? Ya. Aslani, salah satu anggota tim pemadam kebakaran yang diperiksa tensi darah oleh petugas kesehatan setelah memadamkan api. Oke, selanjutnya mengapa? Dia bisa menjawab mengapa? Mengapa? Hah? Apa? Mengapa terjadi kebakaran? Apakah ada di situ? Mengapa terjadi kebakaran? Apakah ada? Ada tidak? Coba dibaca lagi, ada tidak? Siapa yang paling pojok namanya? Javas. Kenapa kamu tadi menjawab? Mengapa? Apa tadi? Apa penyebab terjadinya kebakaran? Atau mengapa? Di mana kamu menemukan itu? Nah? Yang mana itu? Mengapa Mas Lani mencari titik sumur bor? Bisa nggak? Mengapa Mas Lani? Apa? Jawabannya? Ya, kalau mengapa berarti jawabannya nah, itu ya. Ada yang dibingungkan lagi? Ada yang ingatannya. Apa? Ayo bunda. Oke, selanjutnya yang terakhir, bagaimana? Bagaimana?
baris tengah ini depan saya. Bagaimana? Ada nggak? Bagaimana dampak banjir? Wah, kicau. Apa jawabannya? Bagaimana dampak banjir? Jawabannya? Ya, benar. Bagaimana dampak banjir tersebut? Jawabannya adalah 10.459 unit rumah terdampak banjir. Ada yang hanyut, ada yang ditelan luapan, dan setidaknya 4.391 orang mengungsi ke tenda-tenda yang disiapkan oleh pemerintah. Gitu ya. Masih ada kesulitan nggak di materi ini? Rita, adik Simba tadi apa aja? Yang paling susah mana ini dari 6 ini? Apa? Apa? Yang paling susah apa? Yang apa? Ya, contohnya tadi judulnya apa judul dari berita tersebut? Apa isi? Itu ya. Apa isi dari berita tersebut?